Nabi Muhammad saja ketika memohon kepada pengampunan atau hidayah kepada pamannya Abu Talib, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang pun dari kaum mukminin yang meminta untuk mengampunkan orang kafir di saat dia telah meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaallah. Kita masih membahas tentang adab-adab dalam berdoa. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas di antara adab berdoa adalah menghadirkan hati yang khusyuk sambil merendahkan diri, dan lebih utama untuk merendahkan suara ketika berdoa. Kemudian disunnahkan dalam pandangan sebahagian ulama, yaitu ketika selesai doa untuk mengucapkan selesai doa untuk menyapu wajah. Walaupun hadisnya kemudian menjadi khilaf di antara ulama apakah hadis itu sahih atau dhaif. Namun walaupun begitu, tidak terlarang untuk menyapu wajah selesai berdoa. Bagi yang tidak ingin melakukannya, maka silakan untuk meninggalkannya. Namun jangan menuduh atau memvonis seakan-akan yang menyapu wajah adalah salah satu daripada perbuatan bid'ah. Karena dalilnya ada, namun diperdebatkan derajat hadisnya. Lalu sunnah mengucapkan amin setelah berdoa. Itu yang kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Baik, berikutnya adamul i'tida fi du'a. Janganlah seseorang berdoa berlebih-lebihan. Jangan berdoa berlebih-lebihan. Maksud berlebih-lebihan adalah meminta sesuatu yang mustahil. Contohnya kal khulud fil hayat, seperti berdoa agar hidup abadi di dunia, atau ad-du'a 'ala al-ghair bil wuqu' bil muharramat, termasuk berlebih-lebihan ketika berdoa agar orang lain terjatuh dalam maksiat. Jadi mendoakan orang agar orang terjatuh dalam maksiat, atau memohon agar orang mendapatkan
musibah. Ini salah satu yang tidak disukai oleh Allah, sekaligus tidak akan dimakbulkan doa-doa yang ada unsur-unsur hasad, dengki di dalamnya. Juga termasuk yang disebut i'tidah atau berlebih-lebihan, yaitu ketika seseorang berdoa dalam keadaan berteriak-teriak atau bahkan sampai melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas, itu dianggap i'tidah, berlebih-lebihan dalam berdoa atau melampaui batas. Sebenarnya berzikir sama juga. Makanya muzakarah ulama-ulama Aceh ketika membahas tentang zikir sambil bergoyang-goyang, meleknya, ada dibahas dan masih ada di YouTube itu, Pak. Hasil muzakarah ulama Aceh, apa yang model zikir, model mediki, goyang ke depan, goyang ke belakang, seret ke kiri, seret ke kanan. Itu sebenarnya tidak dibolehkan dan itu tidak diajarkan. Bersalawat bagus, pahalanya besar, tapi bersalawat sambil berjoget-joget tidak baik, dan itu menyalahi aturan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sudah dilakukan muzakarah sudah dilakukan, bahwa mediki model bergoyang-goyang sambil seperti berjoget sambil duduk itu haram dan terlarang. Cuma anehnya setelah muzakarah perbuatan itu menjamur. Ini ada hal yang mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut. Begitu juga dalam berdoa. Jadi jangan minta sesuatu yang tidak mungkin, juga jangan berlebih-lebihan dalam gerakan atau suara yang melebihi sepantasnya. Dulu orang Yahudi atau Bani Israel itu, di antara permintaan mereka yang melampaui batas adalah mereka meminta kepada Nabi mereka untuk menurunkan makanan dari surga. Itu menunjukkan mereka itu sebenarnya punya sifat melampaui batas terhadap nabinya. Maka kan Bani Israel ini, Pak, dilaknat oleh Allah, maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah, karena banyak sekali permintaan mereka yang mengolok-olok, melecehkan Nabi mereka. Mereka sudah lihat mukjizat Nabi Musa membelah laut di depan mata mereka, keajaiban itu terjadi. Jadi laut terbelah dan sisi kanan kiri air, kata Allah, qattaudil azim. Jadi berdiri airnya bagaikan tembok. Jadi air bisa berdiri bagaikan tembok tanpa ada tembok yang membatasinya. Jadi sudah airnya bagaikan tembok. Itu dilihat di depan mata. Lewat dari laut, mereka segera menampakkan sifat atau tabiat sebagai seorang Yahudi yang dimurkai, yaitu mereka meminta kepada Nabi Musa macam-macam. Minta air. Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke tanah dan muncullah 12 mata air. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Setelah itu pun mereka minta lagi turunkan makanan. Begitulah dengan Nabi Isa pun, orang-orang Bani Israel melakukan itu. Orang Islam dilarang untuk meminta sesuatu yang melampaui batas. Arti melampaui batas tidak pantas, tidak pantas. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari yang sifatnya memang bukan ada unsur-unsur mengolok-olok, tidak mengapa.
Karena Nabi mengatakan berdoalah kepada Allah minta apapun. Kalau minta surga tertinggi. Kalau itu tidak melampaui batas, memang Allah yang suruh harapkan wasari'u, bersegeralah untuk mengharapkan ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, sekaligus harapkanlah surga. Jadi Allah yang memang suruh berharap. Juga termasuk al-i'tida, melampaui batas, iaitu memohon kepada Allah untuk mengampuni orang-orang kafir. Itu permintaan yang tidak melampaui batas. Nabi Muhammad saja ketika memohon kepada pengampunan atau hidayah kepada pamannya Abu Talib, ditolak oleh Allah SWT. Maka tidak boleh seorang pun dari kaum mukminin yang meminta untuk mengampunkan orang kafir di saat dia telah meninggal dunia. Tidak dibolehkan. Jangan hantarkan, tidak boleh memuliakannya ketika meninggal. Kemudian wala taqum ala qabrihi, jangan doakan di kuburnya, dan jangan minta ampun kepadanya untuknya. Haram. Orang kafir ini adalah orang-orang yang masih diampunkan Allah ketika masih hidup sebelum kematian. Itu pintu taubat terbuka sampai datangnya sakaratul maut. Nah, kalau kita berteman dengan orang kafir, memohon hidayah agar diberi hidayah di masa dia hidup, itu dibolehkan. Tapi ketika dia telah meyakinkan dirinya tetap dalam kekafiran setelah meninggal, jangan pernah berdoa agar dia diampunkan oleh Allah SWT. Itu permintaan yang berlebih-lebihan. Dan itu tidak disukai oleh Allah SWT. Saking terlaknatnya kehidupan atau nasib orang kafir setelah meninggal, dalam pandangan 4 mazhab, seorang mukmin yang meninggal dunia itu tidak diizinkan untuk dikuburkan di pekuburan orang kafir. Jadi kalau kita baca kitab-kitab fikih 4 mazhab, semua ulama menyebutkan tidak boleh menguburkan orang mukmin di pekuburan orang kafir. Dan salah satu alasannya adalah agar mukmin ini tidak mendapatkan bias dari siksa yang sedang diberikan kepada orang kafir. Begitu para ulama mencantumkannya. Jadi jangan sampai jenazah kita di kalangan mukmin jangan sampai dikuburkan di pekuburan kafir. Karena ketika mereka sedang disiksa di alam barzah, maka orang mukmin ini jangan sampai mendapatkan pengaruh siksa itu, walaupun cuma mendengarkan suara, karena itu akan menyakitkan. Jadi jemaah maka Allah, ini perkara-perkara yang disebut dengan berlebih-lebihan dalam berdoa.